Baik, kembali lagi bersama saya Dikri Pratama dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 1 Subang. Pada video kali ini kita akan membuat DMZ sebagai zona zona yang di dalamnya itu memisahkan ya, atau sebagai security mengamankan server begitu. Baik, pertama kita buka Kisco-nya. Kemudian perangkat yang perlu kita ada yaitu yang pertama server ya. Yang kedua itu ada router ya, kita pilih router yang 2911 satu buah. Kemudian ada switch 2960 strip 24. Oke. Kemudian PC, kita perlu 2 buah PC untuk nanti sebagai kliennya. Seperti itu. Lanjut kita penyambungan kabelnya. Yang pertama disambungkan itu adalah dari server ke router ya teman-teman. Dari server kemudian langsung tarik ke router. Kemudian dari router itu ke switch, dan nanti dari switch itu akan dibagikan ke dua klien ini ya. Oke, jika sudah disambungkan semua, kita langsung ke server. Untuk pengkonfigurasian di server, kita masuk ke desktop, kemudian ke IP, kita tambahkan IP address atau IP kita ya. Kemudian nanti gateway-nya juga diisi ya. Oke, di sini 192.168.9 itu nomor absen saya. Kemudian 1. Kemudian IP gateway-nya kita salin yang ini. Kemudian ditempel saja. Oke. Ya. Diganti sampai ke 254. Oke. Jika sudah, kita lanjut konfigurasi di router. Nah, ini yang memang sangat atau lumayan panjang ya di sini. Kemudian kita masuk ke gigabit 0/0 di bagian config. Kemudian sudah ada nih. Kita ke CLI. Kemudian kita sini sudah enable ya, atau sudah hidup. Kita mulai konfigurasinya. Yang pertama kita perlu menambahkan IP address. IP address yaitu IP gateway yang tadi kita konfigurasi atau kita setting di server. Seperti itu. Kemudian jangan lupa netmasknya dicantumkan juga. Oke. Ya, jika sudah, kemudian ketikkan no shutdown. Untuk bagian selanjutnya bisa saja no sh, kemudian di tab, tapi saya langsung mengetikkan manual saja. Kemudian bagian selanjutnya yaitu interface. Kita ketikkan interface gigabit Ethernet 0.1. Jadi ini antara router dari 0/0 kemudian 0/1 itu ke switch tadi yang nanti akan membagi ke klien. Seperti itu. Selanjutnya kita menambahkan IP address
untuk nanti kliennya. Jadi berbeda. IP server dengan IP klien berbeda, tetapi bisa connect seperti itu. Hanya samaran saja. Untuk mengamankan IP server dari hacker dan gangguan-gangguan malware dan gangguan lainnya. Oke, di sini saya memberikan IP addressnya 10.10.10.1. Kemudian netmasknya sama 255 ya. Selanjutnya no shutdown, dan selanjutnya itu IP DHCP excluded strip address. Ketikkan itu, kemudian tambahkan IP server yang pertama yang ujungnya itu 1, kemudian IP DHCP excluded strip address 192.168.9.254, itu yang gateway. Lalu bagian selanjutnya adalah pencantuman untuk IP kliennya. Seperti yang kita ketahui, IP klien atau IP samaran tadi yaitu 10.10.10.1. Itu di enter, kemudian nanti tahapan selanjutnya yaitu pool. Bagian selanjutnya yaitu penambahan pool ke klien. Ketikkan IP DHCP pool klien, kemudian network menggunakan IP samaran atau IP klien 10.10.10. Kita mulai dari 0 karena nanti akan digunakan oleh router. Oke, untuk netmask juga dicantumkan ya. Kemudian selanjutnya default strip router. Ini untuk bawaan router, maksudnya IP bawaan routernya itu 10.10.10.1. Nah itu. Jadi mulai dari pertama itu dari router berarti IP-nya. Oke, terakhir yaitu kita penambahan DNS. Ketika DNS strip server 8.8.8.8 itu untuk domain name systemnya atau domain name server. Itu bawaan kayak Google. Nah, jika sudah oke, ini sudah berhasil ya. Karena sudah hijau semua. Kemudian kita ke desktop di PC, kemudian di HCP-kan. Apakah sama? Oke. Nah, IP-nya ini kan menggunakan IP yang samaran tadi, yang klien yang sudah disetting di dalam itu. Berbeda dengan server yang tadi dari 9192, mohon maaf. IP PC ini itu berawal dari 10, yang mana itu sudah disetting di yang tadi khusus untuk klien seperti itu. Dan jadi dari server itu IP-nya berapa sampai ke klien itu IP-nya apa, begitu. Apa dari jadi kelas apa, ini kelas apa, seperti itu. Berbeda tapi tetap sama-sama connect, cuman itu hanya topeng saja, hanya samaran saja seperti itu. Kemudian dicek ini successful ya, dari PC pertama sampai ke PC kedua. Kita cek dari PC ya, dari PC ke server apakah bisa.
Tidak bisa, karena PC itu berbeda dengan server, tidak bisa mengakses server seperti itu. Beda jawaban ketika server ke PC, karena server punya data si PC ini, jadi bisa mengakses seperti itu. Oke, lanjut kita ke PC ya. Kita ke web browsernya untuk pengecekan di internet ya, untuk di websitenya maksudnya. Apakah sudah terhubung internet atau belum? Kita ketikkan http://2 kali, kemudian IP servernya ya, kita cek pakai IP server 192.168.9.1. Oke, muncul ya, walaupun berbeda tetapi tetap sama IP-nya, IP dari server, cuman ini hanya identitas saja seperti itu. Nah, kita tadi kan tampilan webnya itu default ya, Kisco Packet Tracer. Kita ubah, kalau jika teman-teman mau mengubah tampilan websitenya itu bisa. Kita ke server, kemudian ke HTTP. Nah, di HTTP ini kita bagian paling bawah itu ada index.html, kemudian di klik saja index.html-nya ya. Nah, di sini itu ada codingan default yang tadi, kita Ctrl A saja untuk menghapus, kemudian tambahkan codingan kita untuk nanti menampilkan web apa yang ingin kita tampilkan di website tersebut. Di sini saya huruf kapital semua saja, yang besar ditebalkan saja. Wadikri Pratama atau Wadikri berhasil membuat web seperti itu. Ini bebas saja ya teman-teman, codingannya mau teman-teman codingan yang full, silahkan. Ini untuk sebagai contoh saja seperti itu. Oke. Kemudian di save dan yes untuk menyimpan codingan, hasil codingan atau perubahan codingan tadi. Oke, jika sudah, kita ke PC kembali, kemudian di refresh ya. Nah, oke, sudah berhasil. Ini tampilan website ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.